Ibu, kalau kita bicara 3 lini bisnis, kalau kita membedah bisnis dari Elnusa, sementara ini yang berkontribusi paling besar yang mana, Bu? Kontribusi signifikan memang sekarang ada di bisnis hilir, Pak. Hilir, Jadi ya. sekitar 60%. Distribusi ini ya? Distribusi, betul. Jadi bisnis hilir kami itu ada di salah satu anak usaha, yaitu Elnusa Petrofin, termasuk fleet dan juga pengoperasian depo. Lebih stabil saat ini dikarenakan pertumbuhan demand BBM kan memang meningkat ya Pak ya. Jadi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan BBM, bisnis fleet kita juga tumbuh gitu. Sedangkan kalau di upstream lebih kepada mengikuti rencana pemerintah. Memang pertumbuhan itu ada juga Pak di upstream, cuma memang tidak sesignifikan pertumbuhan demand dari BBM itu sendiri. Yang di hilir. Betul, karena kita mensupport distribusi dari depot sampai dengan ke pom bensin, dari TBBM ke pom bensin, sehingga dapat terlihat dengan jelas bahwa pertumbuhan itu lebih stabil dibandingkan dengan yang upstream gitu. Walaupun pertumbuhan di upstream juga ada gitu Pak. Kemarin kan sempat harga minyak lumayan naik kenceng, Bu ya. Betul. Nah itu kalau di sisi upstream itu pasti berpengaruh juga kan ke pengaruhnya positif Pak. Oh iya, gitu. positif. Betul, pengaruh positif di sisi upstream karena kalau kita lihat begitu harga minyak tinggi, berarti kan harga jual cukup tinggi ya Pak ya, sehingga pelaku usaha lebih confidence untuk menjalankan investasinya gitu. Justru kami sangat momentum saat ini cukup bagus nih buat perusahaan-perusahaan upstream dan juga kami sebagai penunjang atau jasa untuk kegiatan upstream itu sangat mendapatkan ini positif lah Pak ya, signal positif juga sehingga kegiatan-kegiatan kami itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan, sesuai dengan target-target. Karena yang tadinya kalau harga minyak turun, beberapa perusahaan itu kan men-stop investasinya ya Pak ya. Justru saat ini mulai dijalankan kembali. Jadi mungkin dapat tercermin juga dari semester 1 ini yang cukup tinggi ya Pak ya. Ya, ada satu yang menarik tadi Bu, bahwa dengan kenaikan harga minyak akan menstimulasi bisnis di upstream gitu kan. Nah itu apa saja langkah-langkah Elsa untuk mengantisipasi itu, Bu? Tentunya kami sudah mempunyai rencana Pak gitu. Jadi alhamdulillah sepanjang semester 1 ini rencana yang kami jalankan dapat terlaksana. Jadi beberapa project yang kami ikuti dalam tendernya, terutama untuk support upstream terintegrasi, mulai dari pekerjaan seismik, kemudian rig dan walkover itu sesuai dengan rencana pemerintah juga, di mana proyek-proyek banyak digelontorkan oleh PHE maupun pelaku atau pemilik WK di Indonesia gitu, sehingga beberapa proyek itu berjalan sesuai dengan target yang diharapkan gitu. Investasi-investasi dapat juga dijalankan oleh beberapa pemilik WK dan juga kami juga untuk mendukung investasi yang dijalankan oleh pemilik WK, tentunya kami juga selaras dengan rencana investasi kami gitu. Jadi apa yang sebenarnya karena kami itu adalah penunjang jasanya yang mengerjakan di lapangan pemilik WK tersebut, jadi rencana solid juga dari pemilik WK kami support gitu dengan investasi yang kami lakukan juga gitu. Jadi hal tersebutlah yang mengiringi pertumbuhan dari sisi upstream, khususnya untuk penunjang bisnis upstream di kami ini Pak. Bu. Itu dari sisi upstream. Sekarang kita ngomong yang di hilir nih Bu. Oke. Kalau kita bicara di hilir, tentunya demand terhadap BBM kan pasti akan selalu ada gitu. Betul. Nah, kalau Elnusa melihat bisnis ini, Ibu, kalau dibandingkan dengan upstream tadi, itu gimana Bu? Sebenarnya kalau khususnya yang terkait dengan kami ya Pak ya sebagai jasa, baik itu di upstream, midstream ataupun downstream, downstreamnya sendiri itu lebih kepada yang majority di sini adalah fleet ya Pak ya. Nah, fleet atau depo. Jadi walaupun tadi yang Bapak sampaikan misalnya pertumbuhan dalam sisi downstream dibandingkan dengan upstream, dapat kami sampaikan di sini downstream itu lebih stabil gitu. Jadi lebih stabil karena terus terang pertumbuhan itu selalu ada, kebutuhan itu selalu ada. Sampai saat ini peningkatan pemakaian BBM juga masih terus meningkat ya Pak ya.
Walaupun juga pemerintah kami yakin juga sudah mengimbangi dengan mobil listrik dan Ya. lain-lain, tapi tetap ada. Tidak hanya BBM untuk pemakaian mobil-mobil, tetapi juga untuk industri itu sendiri masih beberapa juga memakai bahan bakar migas ya Pak, sehingga pertumbuhan untuk downstream ataupun hilir di sini masih tetap mendominasi karena stabilitas tersebut gitu. Jadi secara tender juga dapat dapat diperhitungkan dibandingkan dengan yang Ya. upstream gitu Pak. Ibu kan tadi ada upstream, midstream, downstream gitu. Kalau kita bicara ke depan Ibu, kan tadi Ibu juga sampaikan, sekarang udah mulai banyak penggunaan energi baru dan terbarukan gitu kan. Sementara di sisi downstream tadi masih bertumbuh pada BBM kan Bu. Nah itu ada rencana ke depan Bu terkait dengan rencana-rencana bis ke depan dari Elnusa untuk mengantisipasi hal ini. Ada. Jadi selain bahan bakar migas maupun industri upstream migas, barang-barang kami itu bisa dipakai untuk mensupport kegiatan energi baru dan terbarukan. Sehingga ke depan bisa saja nanti kita akan shift ke bukan saja penunjang bisnis migas tetapi energi. Karena sebagai contoh Pak, untuk salah satu kegiatan upstream kami adalah seismik. Seismik itu dapat dipakai untuk migas maupun masuk ke geothermal. Jadi untuk melihat cadangan-cadangan atau untuk memastikan bahwa dapat dilakukan kegiatan energi di geothermal itu tentunya kita juga memerlukan kegiatan seismik tersebut gitu. Jadi sudah memang bisa dipakai di energi baru dan terbarukan atau kita sebut di sini geothermal khususnya ya Pak ya. Nah selain itu sebenarnya kami juga mempunyai lini bisnis EPCOM, di mana lini bisnis EPCOM kami juga mensupport semua kegiatan di di lingkup energi. Jadi tidak hanya untuk kegiatan migas, tetapi juga non migas. Kami juga untuk yang di hilir, kami juga mensupport fleet pengembangan fleet baru kami adalah untuk CEOR atau chemical EOR ya Pak ya. Untuk membantu mengambil sisa-sisa atau yang sulit dari migas yang ada di dalam bumi. Kami juga menyediakan tangki-tangki untuk chemical khususnya Pak gitu. Jadi memang industri kami sudah lebih luas daripada hanya sekedar migas gitu. Intinya apapun yang diperlukan pemerintah atau negara untuk kebutuhan energi nasional, stabilitas energi nasional dapat kami support. Ya Bu, artinya udah siap Bu ya. Kami dengan siap. perubahan-perubahan yang terjadi Betul, gitu. betul. Iya. Ibu kalau kita bicara inovasi ya, sekarang kan juga tentu dengan perkembangan zaman perusahaan-perusahaan juga dituntut untuk lebih inovatif gitu. Bisa diceritakan Bu kalau proses inovasi di Elnusa? Jadi gini, memang inovasi yang terus-menerus itu menurut kami itu suatu yang mutlak ya Pak ya. Karena kita lihat bahwa teknologi saja itu berubah setiap saat, setiap hari, itu setiap detik itu. Jadi kalau kita tidak keep up dengan teknologi ataupun tidak mencoba untuk berinovasi, kita akan tertinggal gitu. Nah, tetapi industri kita itu cukup mahal dan berisiko sehingga perubahan yang ada di kita itu tidak bisa setiap saat juga Pak. Jadi misalnya perubahan di sini dalam arti pada saat kita menginvestasikan sesuatu tidak bisa juga setiap saat. Harus ada projection yang memperlihatkan bahwa pada waktu tertentu akan balik modal. Nah,